Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 8 akan membahas tentang negosiasi. Namun sebelum masuk ke materi, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa dan semoga kita semua semangat ya dalam beribadah di bulan ini. Oh iya, maskernya jangan lupa dipakai ya teman-teman, karena kita harus tetap mematuhi protokol kesehatan dengan rajin mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. Berbicara tentang negosiasi, negosiasi sebenarnya sudah sering kita jumpai loh di keseharian kita. Pernah menawar harga barang? Pernah janjian dengan teman tapi waktunya tidak cocok? Secara tidak sadar, sebenarnya kita sering sekali loh melakukan negosiasi. Dan ternyata tanpa negosiasi, mungkin negara Indonesia dulu akan sulit mencapai kemerdekaan. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Anak cucu kita, angkatan kemudian akan berterima kasih pada kita. Moga-moga Tuhan Yang Maha Kuasa memberkati pekerjaan kita pada konferensi meja bundar ini. Sekianlah dan terima kasih. Nah, berdasarkan cuplikan video di samping, lalu negosiasi itu apa sih? Jadi, negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi biasa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Dan ternyata, negosiasi itu banyak sekali jenisnya loh teman-teman. Misalnya yang pertama ada perdagangan. Bukan hal yang asing bahwa ketika kita pergi ke pasar, pasti ada interaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Nah, ketika interaksi tersebut, biasanya ada negosiasi untuk mendapatkan harga yang terbaik pada sebuah barang. Jenis negosiasi yang kedua adalah negosiasi pekerjaan. Jadi ketika nanti kita lulus sekolah, ada saatnya kita bernegosiasi dengan bos kita atau mungkin mitra kerja kita untuk menundingkan tentang pekerjaan, misalnya untuk meminta tambahan gaji, untuk meminta izin cuti, dan lain-lain. Jenis negosiasi yang ketiga adalah negosiasi tentang peraturan atau kebijakan. Nah, kalau negosiasi ini sering sekali kita pakai untuk berinteraksi dengan guru, teman, ataupun orang tua. Misalnya ada kebijakan dari orang tua kita, di atas jam 9 itu sudah tidak boleh bermain HP lagi. Atau kebijakan guru ketika akan melaksanakan ulangan. Kita biasanya suka protes tuh sama guru. Bu, hari ini jangan ulangan dulu dong. Hari ini banyak sekali mata pelajaran lain yang akan ulangan juga. Nanti kami bingung belajarnya seperti apa. Nah, itulah yang namanya bernegosiasi. Kita mulai merayu guru kita agar ulangannya mungkin diundur atau juga diberikan kelonggaran waktu lagi untuk belajar. Kemudian, jenis negosiasi yang keempat adalah negosiasi konflik. Namanya juga konflik. Pasti ada perdebatan atau perseteruan di dalamnya. Konflik ini bisa terjadi antar individu, antar kelompok, bahkan antar negara loh. Contohnya, kita mungkin pernah mendengar ada konflik antara negara Indonesia dengan negara Malaysia tentang Pulau Sipadan dan Ligitan. Kemudian, konflik tersebut diselesaikan dengan negosiasi. Maka dari itu, kita harus mempelajari tentang negosiasi, karena pembelajaran ini sangat penting di keseharian kita. Orang yang jago bernegosiasi, nanti harapannya bisa menjadi orang yang pandai dalam menyelesaikan masalah secara bersama-sama tanpa menggunakan kekerasan. Selanjutnya, unsur pembangun dari teks negosiasi. Jadi, teks negosiasi itu ada beberapa unsur yang harus ditaati keberadaannya. Yang pertama adalah partisipan. Jadi partisipan itu adalah pihak yang terlibat di dalam negosiasi tersebut. Jadi kalau misalnya negosiasi jual beli, maka ada pedagang dan pembeli. Kalau misalnya negosiasi tentang kita pengen beli HP baru, berarti ada orang tua kita dan juga kita sendiri. Itulah yang namanya partisipan. Biasanya partisipannya itu ada dua ya.
yakni pihak yang menyampaikan pengajuan dan pihak yang menawar. Tetapi, kadangkala dibutuhkan juga pihak ketiga, yakni sebagai pihak penengahnya. Ya, kalau misalnya negosiasi itu dirasa agak sulit atau juga membutuhkan perantara. Tapi, intinya partisipan di dalam negosiasi itu minimal ada 2 ya. Kalau negosiasinya itu hanya 1 orang, berarti kita sedang ngobrol sama diri kita sendiri. Kemudian, unsur pembangun yang kedua adalah adanya perbedaan kepentingan. Jadi, kalau di dalam negosiasi itu harus ada perbedaan kepentingan. Ya, kalau misalnya kepentingannya sama, tidak perlu dinegosiasi. Jadi, kalau misalnya kita ingin beli HP, kemudian orang tua kita tidak menyetujui, nah alasannya apa tidak setuju? Kemudian, kita harus meyakinkan orang tua kita kalau misalnya kita memang membutuhkan HP. Itulah yang dinamakan perbedaan kepentingan. Selanjutnya, unsur pembangun yang ketiga adalah adanya pengajuan dan penawaran. Ketika kita meminta HP, itu kan kita mengajukan kepada orang tua kita. Tetapi kemudian, orang tua kita itu merasa bahwa, HP kamu yang kemarin masih bagus. Kenapa harus beli lagi? Kita menawar di situ. Mungkin memang dari segi fisik HP-nya itu masih bagus. Tetapi ternyata HP-nya sudah mulai baterainya itu rusak atau lowbat. Sehari bisa ngecas sampai 5 kali. Kemudian, unsur pembangun yang keempat adalah adanya kesepakatan. Ujung dari negosiasi itu ada kesepakatan. Jadi, kalau misalnya sebuah negosiasi tidak mencapai kesepakatan, ya mohon maaf, berarti negosiasinya itu gagal. Karena tujuan dari negosiasi yaitu untuk mencari jalan terbaik bagi kedua belah pihak, agar kedua belah pihak itu merasa diuntungkan dan tidak ada yang merugi. Selanjutnya, struktur dari teks negosiasi. Apa saja sih strukturnya? Jadi, di dalam negosiasi itu kan pasti ada bagian-bagiannya ya. Seperti kalau misalnya manusia itu, bagian-bagiannya ada organ tubuh, kepala, pundak, lutut kaki, nyanyi. Di negosiasi itu juga ada bagiannya. Strukturnya itu hanya ada 4. Kalau misalnya kita singkat, untuk mengingatnya lebih mudah, itu OP3. Apa itu ya OP3? Jadi, O adalah orientasi, P yang pertama adalah pengajuan, P yang kedua adalah penawaran, P yang ketiga adalah persetujuan. Jadi, mudah ya untuk mengingat strukturnya. OP3, orientasi, pengajuan, penawaran, dan persetujuan. Kemudian, bagaimana ya penerapannya di dalam contoh negosiasi? Mari kita simak contohnya berikut ini. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa? Saya mau beli mangga. Oh, mangga. Sekilo harganya berapa ya? Murah Bu, 30.000 sekilo. Aduh, boleh kurang kan Bu? Waduh, belum boleh Bu. Ini mangganya spesial loh, masak pohon, bukan karbitan. Iya Bu, tapi harganya boleh kurang kan? Sekarang kan lagi musim. 20.000 saja ya? Belum boleh Bu. Bagaimana kalau 28.000 ya? Biar saya juga dapat untung. Ya sudah, tapi saya boleh milih sendiri kan? Iya deh Bu, tapi jangan milih yang besar-besar ya. Nanti saya rugi. Iya Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Ya, saya jamin nanti kalau ada yang tidak bagus atau busuk, boleh ditukarkan kembali. Oke, saya beli 3 kilo ya Bu. Siap. Jadi, itulah contoh dari teks negosiasi. Sekarang kita simak yuk apa saja sih struktur dari teks negosiasi tersebut. Silakan Bu, ada yang bisa saya bantu? Mau beli apa? Saya mau beli mangga. Oh, mangga. Sekilo harganya berapa ya? Murah Bu,
30.000 sekilo. Aduh, boleh kurang kan, Bu? Waduh, belum boleh, Bu. Ini mangganya spesial loh, masak pohon, bukan karbitan. Iya, Bu, tapi harganya boleh kurang kan? Sekarang kan lagi musim. 20.000 saja ya. Belum boleh, Bu. Bagaimana kalau 28.000 ya? Biar saya juga dapat untung. Ya sudah, tapi saya boleh milih sendiri kan? Iya deh, Bu, tapi jangan milih yang besar-besar ya. Nanti saya rugi. Iya, Bu, yang penting saya dapat mangga yang bagus dan tidak busuk. Ya, saya jamin nanti kalau ada yang tidak bagus atau busuk, boleh ditukarkan kembali. Oke, saya beli 3 kilo ya, Bu. Siap. Itulah contoh dari teks negosiasi beserta strukturnya. Jadi sampai sini kita paham ya tentang negosiasi, baik itu dari definisinya, dari jenis-jenisnya, dari unsur-unsur pembangun dari teks negosiasi, dari contohnya, kemudian strukturnya. Mungkin sampai di sini saja penjelasan tentang negosiasi. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua ya. Dan saya mohon maaf bila ada kesalahan kata. Upin Ipin punya kekasih, sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.